بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Setelah mengucapkan basmalah dan hamdalah, kalam yang mulia, kalam yang mengandung hikmah dan doa, tidak ada lain selain daripada mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat yang cukup mulia yang mengandung segala-galanya di dalam kalimat Alhamdulillah. Maka setiap pekerjaan selalu doa dan segala-galanya mengucapkan Alhamdulillah. Karena kalimat Alhamdulillah ini adalah 5 huruf. Yang pertama alif, lam, ha, min, dal. 5 huruf ini adalah hiasan bentuk mereka yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kalimat Alhamdulillah ini adalah waktu kita berdiri menjadi alif, setelah kita takbir menjadi kalimat lam, waktu kita ruku menjadi kalimat ha, waktu kita sujud menjadi kalimat mim, waktu kita duduk menjadi kalimat dal. Maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seindah-indah manusia, makhluk Allah. Tidak ada lain terkecuali yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makanya pada hari ini judul dan tausiah kita tentang hikmah salat. Kemudian salawat seiring salam kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, ulama mutakaddimin dan ulama yang muktabar. Dan hentikan dino bedakhili ulama firrokapatin. Bedakhil ulama firrokapatin idino liawakro Aceh ada lili ubang ulama firrokapatin. Hantar terus rahasianya mereka sudah tahu. Walaupun tiroro kapatin hanya sekun ulama na tiroro kapatin ya rahasia. Cukup dan Abu sekalian mengenai ulama di Aceh, hana segan-segan memasuki segala aliran-aliran, apalagi aliran-aliran sesat. Dan sesat yang tanpa aliran berkembang terus. Makanya Tengku dan Abu sekalian, selalu kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Ulama walaupun banyak yang meninggal, tolong ya Allah berikan kepada kami pergantian dalam jangka singkat. Cuma cara kita untuk menggantikan ulama-ulama yang super yang telah meninggal, kita kader sekarang generasi-generasi anak-anak kita yang berbicara di Bandung, kita dorong kepada pesantren pendidikan agama supaya menjadi ulama yang super akan datang. Kemudian kata takdim kepada ketua panitia Abu Imumci, remaja dan Abu Tengku sekalian yang masih cinta kepada agama dan juga yang yakin untuk mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang Lordon bacaannya cukup
paling pendek dan paling tapi ba'amal ayatnya nyan nyan musototinya ya keluhin jamun musotowa amal ayatnya beilai yang keamai dalam satu Quran 6.666 ayat punya macam hal sanggup amal tidak sanggup. Apalagi 6.666 ayat untuk beramal. Sekecil seperti sepunjuk anak jari itu nggak sanggup. Seperti yang saya bacakan tadi, itu adalah amal 1.000 ayat, tidak sanggup. Nahi 1.000 ayat tidak sanggup. Wa'ad 1.000 ayat tidak sanggup. Wa'id 1.000 ayat tidak sanggup. Halal dan haram 500 ayat tidak sanggup. Tasbih dan doa 100 ayat tidak sanggup. Mensoh dan nasih 60 ayat tidak sanggup pun. Ikhtilafiyah ulama 6 ayat tidak sanggup. Maka jangan kita coba-coba ngomong aku berpegang pada Al-Quran dan hadis. Segini aja nggak sanggup. Apalagi dalam 6.666 ayat. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Disebutkan di dalam Al-Quran, dirikan olehmu akan salat. Tidak ditafsirkan di dalam Al-Quran tentang mendirikan salat. Cara mengerjakan salat itu waktu kita berdiri itu punya resep berdiri. Istilahnya punya peraturan berdiri untuk mengerjakan salat. Bukan seperti berdiri menunggu mobil, kelagedang premotor, kelagedang predule. Itu punya peraturan. Lihat tempatnya. Bagaimana kakinya antara kaki kiri dengan kaki kanan. Kemudian lihat oratnya. Lihat pas kiblatnya. Setelah semuanya barulah kita berdiri. Saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah kita berdiri langsung kita utamakan rukun di dalam salat 3, tidak lebih. Mulai kita kecil sampai kita besar. Yang perlu itu resep modal basis dalam mengerjakan salat. Yang pertama rukun qalbi, yang dikerjakan oleh hati kita. Makanya hikmah rukun qalbi ini, mana rukun qalbi adalah niat. Kalau baik niatnya di dalam salat, baik segala-galanya. Tapi kalau tidak baik niat di dalam salat, tidak ada syaratnya. Makanya tidak boleh berubah niat. Mulai daripada mengucapkan Allahu Akbar. Yang kita telah ngomong kepada Allah, ya Allah, dengan ucapan bahasa kasar, ta'rab dan ta'yin. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib, digarakan atau fardu zuhur atau fardu asar. Kemudian sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Kasat sengaja saat menyebut fardu, ta'yin menyebutkan waktu. Itu tidak bersuara. Yang diatur oleh hatinya. Karena rukun qalbi urusan hati. Rukun kalbi nyan urusan hati. Hati itu yang dia bekerja tidak ada bersuara, tidak ada berupa, tidak berbentuk, tidak bersuara. Hana membentuk, hana berupa, hana bersuara. Dan hana itu boleh orang lain kamping kita. Kamping kita hidang yang nanti dengan Allah Akbar.
Ijupu bere hana ijupu. Ijupu bere titingo untuk hana bere hana ijupu. Hana ijupu. Pon bere sebuah rakaat bere bak 2 rakaat ka musyawar itu. Kuno dah pegang dan semayang anak pegang pulai. Dan semayang perle murid anak pegang pulai. Tapi wadah semayang ka. Hati sudah berubah. Fikir kontak, fikir kipeng, fikir listrik, fikir keangsuran, fikir itu sudah berubah niatnya. Bukan seperti kita ngomong yang pertama. Itu menunjuki yang bahwa rukun kalbi ini tidak beres. Makanya Tengku dan Agus sekalian disebut di dalam Quran dan hadis, orang mengerjakan salat itu bisa mencegah, bisa menghalang perbuatan fasik dan perbuatan mungkar. Apakah salah ayat Quran? Tidak. Cuma semayangnya hansip resep, menyahansip resep etika. Karena yang bertegahnya yang pertama menyabari rukun kalbi itikah. Li rukun kalbi segala niat berulang hati kita nyoba pulang anak. Maka dalam rukun kalbi tahu sifat ilmu Allah mengetahui ya dalam hati kita ini. Allah hidup hati kita nyoba. Nyanikah Tuhan merdeka semayang be, tapi 2 rakaat kamu jawab. 2 rakaat kamu jawab. Purka assalamualaikum habis jawab. Makanya bunyian macam dan semayang itu dah hari semayang jawab pasir. Kemudian rukun qauli 2, 5, 6. 2 kali 5 qauli 6 fi'li. Itu mulai kecil kita kecil sampai besar. Untuk apa itu hikmahnya? Posisi hati dan posisi perkataan, posisi perbuatan dia yang benteng kokoh. Menyebelin adanya baru semayang katanya. Ini cegah. Nya kejut hanya takun hai bangsa lainnya semayang napi masjid. Tapi ada kau buku yang Bang Joni menansi semayang hanapi tapi alim baju-baju. Yang Pak Syukri menajum Pak Hasan menansi Pak Abu semayang korupsi masalah. Hana lagi tiga pusat. Hana salah ayat Quran. Salah itu tidak sanggup resepnya. Hana si resep. Walaupun ada kecil, tapi harus cukup. Karena dalam salat ada yang fardu, ada yang sunat al-Quran, ada yang sunat hay'ah. Ini contoh. Baik anggap yang ubunnya dia dipilih ya, kemana? Ngebedah puja ujung dengan bak suruh Honda sampai pulang motor. Waktu itu kena ditanya padit Honda iMac-nya 40 juta. Cok peng ju, udah biar keluar. Tu keluar itu kabar konten baru apa? Bisa manfaat. Jika pakai Honda iMac yang tu tahu kena tutupi putih dengan analis konten yang 25,000. Hana tu. Sebab dengan gara-gara taubatnya Han berhasil meraih ada yang raih itu bunuh. Mana cinha itikah li semayang hati bro itikah karena ada betul qaul qalbi. Itikah pun karena ada betul qaul qauli. Hana itikah pekerjaan karena betul fi'li. Maka yang cegahnya nadanya nunggu tanda. Cukup ada Abu sekalian, makanya salat kita adalah semuanya yang tahu hanya sekedar rakaat. Kadang-kadang ditanya oleh anak kita yang pulang rumah, ya, panua ya masjid, kubut, hai semayang, nyoba lupakan semacam, ya surah semalam sembayang kalau duduk 17 rakaat. Buka kurtanya baru naya pada mau sujud ya. Surah semalam pada mau sujud ayat. Yang kan semayang yang duduk pada mau sujud. Hana perlu sujud-sujudnya. Hana perlu duduk penting nak sujud habis. Ibu gak yang kita tengok bang ayat.
Dalam semayang nak baca tasbih ayat. Dalam semayang nak baca tasbih. Paduk tasbih surah semalam mironaya kana semayang. Katanya yang hendak perle dulu. Ayat dalam semayang paduk bohnan takbir ayat. Pada takbir paduk Allahu Akbar kanya yang bertanya Allahu Akbarnya paduk bohnan. Home. Nyanyi kepulian yang bangai lagi hanya cong dia tu. Yang nak cuba kedai Jauh malam cip mana cipnya putus hubungan keluarga, putus hubungan dengan minta peng, putus hubungan dengan segala. Pada buku kita macam orang ni tu cip hati putus dia juga dulu cap cip minta peng gak ada, ibadat gak ada. Aku dah tahu sekalian nyanjuk jarang urang gok di pelalo katanya nyak bangai kemudian di gedenya yang tak pumut yang basih yang gedenya pumut hanas ke semua tapi dia lagi aku nak takbir dalam mayang dua pomnan yang pertama takbiratul ihram, kedua takbir intikala. Mana intikala kita yang lok menyalahkan kajian jauh. Ijanya mana takbiratul ihram menyadar dia jauh nani aku yang ada itu dia jauh buka ya lam semayang surah malam 17 rakaat di membawa teh paduka menung takbir yang hana perlu tepu bagaimana hana tepu yang nyanda buat ditanya kiban perlu tepu ada dia kerjakan. Mesti kita mesti tajam ulang. Contoh, tajam ulang. Maya hana depu resep jauh ulang pas jepat ni. Hana depu resep pegawai. Hana depu adalah peraturan bahonda. Ini tak cukup. Jadi dia resep. Jadi makanya disebutkan singkat di dalam Quran. Aqimus shalah. Dirikan olehmu akan salat. Diajar di dalam kitab. Oh syarat berdiri meno, syarat takbir meno, syarat baca Fatihah meno, syarat rukuk meno, syarat sujud meno, syarat duduk antara dua sujud meno, takbir sekian banyak, nah yang wajib, dan kemudian selawat, nah yang wajib, nah yang sunat. Kemudian makanya temputan aku sekalian. Makanya lu buka bunuh sekedar ini tidak sanggup kita beramal. Jangankan lain. Sekedar yang pendek sekali ini ayat Quran yang telah saya bacakan tadi, han sanggup tunggu yang paling pendeknya tentang aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perle karena yang basis pokok. Cukup dan abu sekalian yang Tuhan muliakan. Maka sisa-sisa umur kita sebentar lagi ini pergunakanlah untuk menuntut. Untuk kita menghayati segala amalan-amalan kita. Jangan sekedar kita adalah. Makanya kalau kita tidak menuntut, tidak tahu di dalam salat ada 3 ilmu. Tidak tahu. Di dalam salat ada 3 ilmu. Tidak hanya ilmu dia hanya menuntut. Ilmu tauhid. Duduk dalam salat jadi apa? Ilmu tauhid dalam semayang. Kepujit, rukun, sunat, af'al, re'at. Nah, itu hanya cukup. Kemudian ilmu fikih di dalam salat jadi apa? Itu kita tahu. Ilmu tasawuf di dalam salat jadi apa? Ilmu tajwid di dalam salat untuk apa? Jangan kudallah buddha hajat hangan wajib cukup. Ibu dan abu sekalian yang saya muliakan. Maka yang perlu saya ucapkan dan saya peringatkan kepada diri saya dan kepada tengku sekalian, umur-umur kita sebentar lagi kita perbaiki tentang ibadat saja. Tak usah kita perbaiki ke langit yang ketujuh. Nyoile basis nilai yang dia kerja tiap-tiap hari. Pegat pengajian di masjid. Kemudian plus tentang ilmu tauhid yang hidup di dalam semayang. Setelah kita jelaskan 20, jelaskan 50, jelaskan 70, baru mantap tauhidnya dalam salat.
Jangankan 70, kadang 20, kadang-kadang berkedurikan pakai bala. Kemudian setelah selesai itu pelajari ilmu fikih. Setelah selesai ilmu fikih, pelajari ilmu tasawuf di mana dalam salat. Setelah itu pelajari ilmu tajwid di dalam salat supaya dengan merubahkan makhraj. Apalagi itu Ibu sekalian. Kalau di dalam kita membaca Al-Fatihah sempat memasuki orang huruf yang 7, 40 neraka, 40 setan, kami paduka baca Fatihah tunggu. Menyebab 17 ke 7 garangan 17 ke baca Fatihah. Kemudian huruf yang 7-nya tak bertabang tebi sama dengan asyuk cinta neraka Zabaniyah, cinta neraka Sijin, kecinta neraka adalah syair, cinta kita kepada neraka Jahannam. Karena ada 7 huruf yang tidak bisa masuk di dalam Fatihah. Maka ilmu tajwid itu harus begitu. Supaya makhraj itu waktu membaca Fatihah itu kita pelajari sambil membaca mengingatnya. Jangan merupai sin merupakan sa, sin merupakan memang hampir sama. Kalau kita lihat sin ada barisa membaca, sin ada barisa, sa ada barisa, sa ada barisa, sa. Tapi bedanya bacaannya. Kalau tanpa ilmu tajwid harus kita samakan, Pak, meramah tadi. Itu Ibu sekalian, maka waktunya sangat terbatas. Dan sempat kita uraikan satu persatu tentang ilmu tauhid, kedudukannya di sini, fikahnya di sini, tasawufnya di sini adalah tauhid ataupun tajwidnya di sini. Mudah-mudahan nanti disambung oleh ustaz-ustaz yang lain penjelasan-penjelasan hakikat-hakikat salat ini. Semoga menjadi basis amal kita. Barulah salat itu mencegah. Karena ilmu tauhid ini adalah kita harus tahu. Ya bahwa Allah bisa mendengar. Gedung tak pegagap Allah berdepu. Gedung tak cuaca gap Allah berdepu. Gedung tak kegagap Allah berdepu. Maka itu benteng yang pertama. Tapi kalau ada ilmu tauhid, banyak orang tidak ada tahu siapa-siapa. Terus. Maka itu dan Ibu sekalian, kita harus mengerjakan ibadah ini dengan modal yang pertama menuntut ilmu. Tanpa ilmu kita kerjakan amalan sia-sia belaka. Bahkan ilmu ini adalah banyak sekali. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita anggap ini sudah beres. Tapi gedang kita belajar, masih. Gedang belajar lagi, belajar lagi. Maka ilmu ini seperti air laut tidak habis-habis. Mudah-mudahan sekian dan terima kasih. Kita masuki dalam bacaan doa Al-Qur'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul adzim. Barakallahu lakum wa barakatuh. Inna wassalamu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul adzim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar wa dzikrullahi akbar.